Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 dengan materi pembelajaran struktur teks berita. Kita masih ada di materi bab berita, tapi berbeda dari pertemuan sebelumnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, kalian menyimpulkan isi teks berita. Nah, kalau di pertemuan ini, kalian nanti akan menelaah struktur teks berita. Kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Perhatikan teks berikut ini. Saya memiliki 1 buah teks berita. Teks berita yang saya miliki dengan judul Stasiun Kereta Api Melayani Vaksinasi COVID-19. Coba kita pahami bersama teks berita ini. Dalam teks berita ini ada 4 buah paragraf. Di paragraf yang pertama, di masa penerapan PPKM darurat, setiap calon penumpang kereta api jarak jauh diwajibkan melampirkan dokumen bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Nah, bagi yang belum mendapatkan vaksin dan memiliki kepentingan untuk berpergian jarak jauh menggunakan kereta api, apakah bisa melakukan vaksinasi COVID-19 di stasiun? Ternyata kita bisa melakukan vaksinasi COVID-19 di stasiun. Pada bagian yang saya bacakan barusan, itu merupakan kepala berita. Paragraf kedua. PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 di beberapa stasiun tanpa dipungut biaya alias gratis. Berikut ini adalah daftar stasiun yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Ada Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Cirebon, Stasiun Semarang, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, dan Stasiun Jember. Di tahap awal, 7 stasiun tersebut siap melayani vaksinasi COVID-19 gratis untuk calon penumpang kereta api jarak jauh. Nantinya, PT Kereta Api Indonesia akan menambah jumlah stasiun yang dapat melayani vaksinasi COVID-19 tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 di stasiun. Berikut ini beberapa persyaratannya. Calon penumpang harus berusia 18 tahun ke atas, memiliki kartu tanda penduduk, menunjukkan kode booking, tiket yang sudah dibayar atau tiket kereta api jarak jauh yang berlaku dan datang paling lambat H-1 sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Khusus untuk ibu hamil bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di stasiun setelah mendapat penjelasan dari petugas kesehatan dan bersedia atas pilihannya untuk divaksin. Yang saya bacakan tadi, 2 paragraf tersebut merupakan bagian dari tubuh berita. Paragraf terakhir. Hal yang perlu diperhatikan bahwa kuota vaksin COVID-19 di setiap stasiun terbatas untuk setiap harinya. Selain itu, meski sudah divaksin, protokol kesehatan yang ketat tetap harus diterapkan demi mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19. Nah, yang saya bacakan barusan itu adalah bagian dari ekor berita. Jadi, struktur teks berita itu terdiri atas 3 bagian. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk judul berita tidak saya cantumkan sebagai struktur ya, tapi karena ini ada judulnya, jadi saya identifikasi sekalian.
Bagaimana? Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan di materi selanjutnya. Jika tadi kalian sudah memahami tentang pembagian struktur pada teks berita, kali ini Ibu akan menjabarkan secara menyeluruh tentang struktur teks berita dimulai dari kepala berita sampai nanti diakhiri dengan ekor berita. Secara umum, berita memiliki struktur sebagai berikut. 1. Kepala berita atau lead. Lead, berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan unsur terpenting dari sebuah berita. Lead melukiskan seluruh berita secara singkat. Lead atau teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Sementara itu, pertanyaan mengapa dan bagaimana dapat ditemukan pada bagian tubuh berita. Jadi, struktur teks berita yang terpenting itu ada pada bagian kepala berita atau lead atau teras berita, karena di dalamnya sudah mengandung jawaban dari 4 pertanyaan, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana. Struktur yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Tubuh berita berfungsi menjelaskan atau memaparkan peristiwa secara jelas dan lengkap. Pada bagian tubuh berita ini isinya adalah penjabaran dari dari lead atau kepala berita. Bagian ketiga adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Pada bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Jadi, pada bagian ekor berita ini adalah berisi informasi yang tidak penting. Jadi, ada atau tidaknya bagian ekor berita ini tidak akan mempengaruhi isi dari berita. Berikut adalah pola penulisan berita. Pola penyajian berita itu disusun dengan sistem piramida terbalik. Jadi seperti ini, segitiganya itu terbalik. Bagian atas itu ada teras berita, di tengah ada badan berita atau tubuh berita, dan yang di bawah itu ada yang namanya ekor berita. Mengapa kok disajikan dengan piramida terbalik? Nah, begini filosofinya. Mengapa kok disajikan dengan terbalik? Terbalik karena yang memiliki porsi yang besar, yaitu teras berita itu memiliki porsi yang besar ya, badannya kan lebih besar daripada badan atau tubuh berita dan ekor berita. Itu adalah yang penting. Jadi yang banyak porsinya itu adalah yang paling penting. Sedangkan di tubuh berita itu porsinya lebih sedikit daripada teras berita. Nah, dibandingkan dengan ekor berita, mengapa porsinya sedikit sekali? Karena memang di dalamnya tidak memuat informasi yang penting. Jadi saya ulang, teras berita memiliki porsi yang lebih besar daripada tubuh dan ekor berita. Makanya diletakkan di atas. Kemudian tubuh berita itu porsinya lebih sedikit lagi daripada teras berita, karena memang isinya berupa menjelaskan teras berita. Dan di bagian ekor berita porsinya lebih sedikit lagi, lebih mengerucut lagi. Itu dikarenakan di bagian ekor berita itu berisi informasi yang tidak penting. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, ini adalah penjelasannya. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai tentang struktur teks berita. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya di WhatsApp pribadi saya ya. Kemudian untuk tugasnya akan saya bagikan di Google Classroom. Seperti ini tugasnya. Saya sajikan sebuah teks berita, nanti kalian akan
membaca teks berita tersebut dengan cermat dan teliti, kemudian mengidentifikasi teks berita di atas menurut struktur teks berita, dan kalian juga membuktikan setiap struktur teks berita dengan menuliskan ulang berita secara lengkap. Jadi mana yang bagian, kalau di sini ada judulnya, silakan dituliskan judul beritanya apa. Kemudian mana yang bagian kepala berita dituliskan. Mana yang bagian tubuh berita dituliskan juga. Dan mana yang bagian ekor berita juga dituliskan secara lengkap. Tugas ini silahkan kalian upload di Google Classroom ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kita belajarnya masih dalam jaringan seperti ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.